Hai minasan, konnichiwa. Saya Rizka dari Pocket Nihongo. Oh ya, teman-teman, sekarang di Indonesia sudah mulai memasuki musim hujan. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu ada dua musim. Yang pertama adalah musim kemarau. Nah, dalam bahasa Jepang, musim kemarau disebut dengan kanki. Dan satu lagi adalah musim hujan. Dalam bahasa Jepang disebut dengan uki. Nah, di Jepang sendiri, negara Jepang merupakan negara yang memiliki 4 musim. Yang pertama adalah haru, musim semi, natsu, musim panas. Kemudian yang ketiga ada aki, musim gugur. Dan yang terakhir adalah fuyu, musim dingin. Nah, di antara keempat musim tersebut ada lagi satu musim yang disebut dengan tsuyu. Nah, tsuyu ini adalah musim hujan. Musim hujan? Loh, katanya tadi di Jepang ada 4 musim. Lalu seandainya di Jepang ada musim hujan, kapan terjadinya tsuyu? Akhir bulan Mei, Jepang beralih dari musim semi atau haru ke musim panas atau natsu. Nah, musim panas ini identik dengan cuaca panas, udara lembab, dan hujan. Jadi sekitar bulan Juni-Juli, hujan mulai turun mengawali musim panas. Nah, inilah yang disebut dengan tsuyu. Jadi di Jepang sendiri ada musim hujan yang disebut dengan tsuyu. Nah, tsuyu ini merupakan gabungan antara kanji ume, yaitu buah pelan, dan kanji ame, yaitu hujan. Jadi secara harfiah, tsuyu ini memiliki arti hujan buah pelan. Kenapa disebut demikian? Karena memang musim hujan di Jepang datang bersamaan dengan periode matangnya buah pelan. Dan tsuyu ini biasanya terjadi sekitar bulan Juni-Juli, musim yang terlihat di Asia Timur dengan banyaknya curah hujan dan langit yang mendung. Nah, mungkin ada beberapa orang yang bertanya, apa sih perbedaan antara tsuyu, musim hujan, dan uki yang juga memiliki makna musim hujan? Jadi teman-teman, di sini ada sedikit perbedaan dalam cara pemahamannya. Jadi uki atau musim hujan itu merupakan lawan kata dari kanki atau musim kemarau. Nah, di negara yang memiliki musim kanki atau musim kemarau ini biasanya terdapat banyak curah hujan yang turun yang disebut dengan uki atau musim hujan. Sedangkan Jepang itu merupakan negara dengan 4 musim dan di sana tidak ada kanki atau musim kemarau. Oleh sebab itu di Jepang tidak ada uki, melainkan tsuyu. Nah, tsuyu ini merupakan hujan yang turun di awal musim panas. Teman-teman tahu nggak sih berapa jumlah hujan yang turun dalam 1 tahun di Jepang? Jadi dalam 1 tahun rata-rata hujan yang turun di Jepang itu sekitar 1.800 sampai 2.000 mm. Kalau di secara global, Jepang adalah negara yang memiliki kuantitas hujan yang tinggi. Nah, karena hujan jadi bagian yang tidak terlepaskan dari keseharian warga Jepang, maka banyak sekali ungkapan kata hujan yang ada dalam bahasa Jepang. Ada sekitar 390 ungkapan dalam ungkapan kata hujan dalam bahasa Jepang, dan itu pun belum ditambah dialek. Mungkin kalau ditambah akan lebih banyak lagi ungkapan yang menggambarkan kata hujan. Mungkin ada yang pernah dengar kata niwaka ame, rayu, tori ame, kirisame. Nah, kalau belum, coba deh simak penjelasannya. Yang pertama ada kata niwaka ame. Jadi niwaka ame ini merupakan ungkapan hujan yang menggambarkan hujan yang tiba-tiba turun tapi nggak lama setelahnya hujannya berhenti. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia hujan seperti ini disebut hujan apa ya? Nah, yang kedua ada kata rayu. Nah, ungkapan rayu ini kalau dilihat dari kanjinya mungkin teman-teman sudah bisa nebak ya. Kanji sendiri merupakan gabungan antara kanji kaminari yang berarti petir dan kanji hujan. Jadi rayu ini merupakan ungkapan hujan yang menggambarkan hujan lebat disertai dengan petir. Nah, selanjutnya ada kata tori ame. Tori ame ini merupakan ungkapan hujan yang menggambarkan hujan yang hanya datang selewat, hanya sebentar saja, hujan selewat, tori ame. Nah, selanjutnya ada ungkapan kirisame. Kirisame ini merupakan ungkapan hujan yang menggambarkan hujan rintik-rintik dan tidak bersuara seperti kabut. Itulah kenapa dalam penulisan kanjinya ada kata kabut di dalamnya.
ada kata kabut di dalam penulisan kanji kirisame. Kalau di kita mungkin kirisame itu disebut dengan gerimis ya. Selanjutnya ada ungkapan kitsune no yomeri. Jadi kitsune no yomeri ini merupakan ungkapan hujan yang menggambarkan hujan yang turun di saat cuaca yang cerah. Kitsune sendiri memiliki arti rubah. Jadi kata ini diibaratkan ibarat cerita si rubah yang tertipu, sama seperti manusia yang tertipu karena turunnya hujan di saat cuaca yang cerah. Atau dalam bahasa daerah saya sih, kitsune yomeri ini sering juga disebut dengan hujan poyan. Sekarang kita belajar kosakata yang berhubungan dengan hujan. O ame, contohnya o ame de bishonure ni naru. Nagagutsu, contohnya tsuyu ni okiniiri no nagagutsu o haku. Tenki yoho ga ataru. Kasa, contohnya katsu o motsu no watsurete shimatta.